sehingga kami boleh ya bersama-sama bersekutu pada malam hari ini ingin saling mendoakan dan kami mau belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus tuntun kami dalam kebenaran-Mu sehingga firman-Mu boleh menjadi tuntunan dan pimpinan kami dalam hidup ini sehingga memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mulia. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini, saudara-saudara, kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus. Kita akan lanjutkan di pasal yang ke-10. Kalau bisa selesai malam ini juga pasal ke-11 ya. Nah, di pasal yang ke-10 ini ya kita bisa mendapatkan ya apa yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus, tentu juga untuk kita ya bisa pelajarinya ya. Di pasal yang ke-10 Paulus ingin menjelaskan mengenai perjuangan rohani ya atau di dalam pelayanan Tuhan dia mengalami perjuangan rohani atau peperangan rohani. Tentu dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa manusia. Ya, dia ingin melawan pandangan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, di dalam pasal 10 ini juga Paulus ingin membela otoritas kerasulannya sebagai rasul Kristus. Ya, seorang rasul Kristus yang sejati bukan mencari kekayaan, ya, bukan mencari kekuasaan atau ketenaran, ya, tapi adalah untuk membangun jemaat dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Kemudian dia membahas kalau di pasal yang ke-11 nanti saudara kita akan lihat betapa bahayanya ya ada pemimpin palsu, yaitu rasul palsu yang menyusup ke dalam gereja. Mereka digambarkan sebagai iblis yang menyamar, yang atau berubah seperti malaikat terang, ya, itu menipu orang-orang yang tulus hatinya, sehingga banyak orang yang tertipu oleh karena kecerdikan, kepandaian daripada si penipu itu. Oke. Nah, yang pertama, poin pertama, saudara, apa yang Paulus ingin sampaikan? Dia mengatakan adalah peperangan rohani, bukan cara duniawi. Ya. Nah, seorang pelayan atau hamba Tuhan ini jadi juga bagus untuk saya ya pelajarinya ya. Bagi saya ya tidak menjalankan dengan cara kekuatan manusia ataupun kepandaian dari manusia, bukan dengan retorika kepandaian untuk menyampaikan sesuatu ya. Nah, saudara, ini yang terjadi saat sekarang kalau kita lihat ya di gereja masa kini ya saudara. Memang kadang-kadang saya berpikir ya, gereja bisa maju, bisa banyak orang. Memang harus ada orang yang pintar ya berbicara kan itu. Pasti itu yang kita pikir, manusia pikir ya, harus ada orang yang pintar berotorita, para retorika gitu ya, berpidato sehingga menarik orang gitu loh. Nah, ini kadang-kadang harusnya ada orang begitu ya gitu ya. Nah, memang saudara-saudara di tengah-tengah jemaat atau gereja masa kini ada memang ada mereka yang pintar berpidato, tapi apa yang mereka sampaikan banyak hal-hal yang bertentangan dengan fondasi ajaran kekristenan yang sejati. Kita mungkin anak-anak muda ya zaman sekarang belum pernah mendengar namanya atau tidak tahu presiden pertama kita Indonesia itu siapa namanya. Mungkin Esra mungkin nggak tahu kali ya. Namanya Soekarno. Saudara tahu nggak? Soekarno pemimpin Indonesia ini. Dia salah satu orang yang di Asia itu yang pintar berpidato. Wah, itu sangat terkenal. Di Asia ada 2 orang yang pintar berpidato. Yang satu dari Indonesia itu Soekarno. Yang satu lagi dari Cina. Namanya Zhou Enlai.
Wah, kalau dia pidato ini bisa menggerakkan hati rakyat itu, bisa menjadi satu dan juga bisa berjuang untuk negaranya. Itu hebatnya, ya. Nah, ini pintar retorika. Nah, jangan sampai ya ada orang apa namanya di dalam gereja ada orang yang pintar apa apa berpidato ya, pintar ngomong gitu ya. Ya, di Alkitab memang ada orang-orang hebat berbicara, tapi mereka adalah orang yang dipakai Tuhan seperti apa? Paulus. Paulus itu tuh orang pintar, pintar pidato, pintar menjelaskan ya. Dia memang ahli Taurat. Ada satu lagi namanya tuh Apolos, berasal dari Alexandria. Alexandria itu Mesir. Wah, dia beristilahnya ya bisa apa nama itu, mereka menyebut dia adalah orang yang uh, bukan bersilat lidah atau pintar berbicara. Oke, okay? Ya, dia pintar berbicara. Maka dia hanya tahu ajarannya Yohanes Baptisan, tapi kemudian dia diingatkan dan dipimpin tuntun ke dalam pengajaran Yesus yang sebenarnya. Oke. Nah, jadi Paulus ini mengatakan banyak atau peperangan rohani ini melawan orang-orang yang pintar retorika mereka ya, dengan filsafat-filsafat ilmuwan mereka pada zamannya itu. Ya. Nah, itu yang Paulus apa lawan mereka. Ya, maka itu di ayat yang ketiga dan lima kalau saudara perhatikan, ya, Paulus mengatakan senjata kami bukan senjata duniawi, ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, itu peperangan yang disebut Paulus ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Melawan apa? Ya, melawan tipu muslihat si iblis itu dan kuasa-kuasa dan kegelapan dan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, kalau saudara membaca di ayat yang 3 mengatakan demikian, memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, ini hebat. Jadi ini mengingatkan kita, mengingatkan gereja lokal church. Ya, perjuangan kita ini memang bukan melawan daging. Perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat, ya, melawan sistem dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ayat 4 mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Memang kita harus pakai kuasa Allah, saudara-saudara. Ya, nggak mau kalau kita pakai kuasa diri, ya, apa nama itu kedangingan sendiri, ya akhirnya apa? Ya itulah kita bisa membanggakan diri, ya. Kita harus pakai kuasa Allah. Nah, yes, kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Waduh, apa itu benteng-benteng? Benteng itu adalah pola pikir dan sistem pemikiran yang melawan Allah dan kebenaran Allah. Nah, itu istilahnya kan benteng-benteng gitu ya. Kayak kayak orang kalau mau perang tuh hantam bentengnya. Kalau bentengnya sudah runtuh, kita masuk ke sana kan, kita bisa menang perang seperti Jericho. Bentengnya tinggi, runtuh ya, bisa masuk ke dalam kan gitu ya. Oke. Kemudian mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, mereka memakai filsafat, ilmu, wisdom manusia dan untuk menentang, ya, untuk mengenal Allah yang benar. Kami menawan segala pikiran. Nah, pikiran ini termasuk filsafat-filsafat, ya, ilmu-ilmu dunia ini ya, ya, dan juga ilmu rasionalisme dan sebagainya, menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, ini peperangannya berat yang saudara-saudara ya, kan? Mematahkan setiap siasat itu argumentasi yang meninggikan diri melawan pengetahuan Allah. Nah, ini pada filsuf-filsuf pada zamannya Paulus itu kan, dia kan mengatakan tuh ya mereka orang-orang Korintus dianggapnya orang pintar, orang hebat yang punya ilmu filsafat duniawi. Nah, kita harus pakai ilmu filsafatnya Tuhan, artinya God's wisdom, bukan man wisdom. Oke. Nah, jadi
juga melawan kesombongan daripada ajaran-ajaran sesat dan juga rasionalisme tanpa iman dan tradisi religius yang menutup hati kita untuk menerima kebenaran Allah. Nah, jadi Paulus juga menentang orang-orang Yahudi, ya, melawan orang-orang Yahudi yang menutup hatinya karena mereka cenderung kepada ketaatan kepada hukum Tauratnya kan, mereka tidak mau menerima kebenaran Allah yang sejati melalui Yesus Kristus. Dan juga yang ya, Paulus juga melawan pada pikiran rasionalisme. Nah, saudara tahu ngerti apa itu rasionalisme itu yang muncul pada saat ini itu kebanyakan orang-orang Kristen liberal. Orang Kristen liberal termakan pemahaman rasionalisme. Gini, mereka Kristen, tapi mereka tidak percaya mujizat-mujizat yang dicatat di Alkitab. Contohnya, kisah Musa membawa orang Israel menyeberangi laut yang terbelah. Jadi jalan itu bisa menyeberang ke seberang. Mereka menganggap itu adalah namanya mitos. Mitologi, mitos. Kalau di Indonesia itu istilahnya dongeng, cerita turun-menurun dari satu generasi ke generasi. Nah, ini kan dia ceritakan dari Musa turun-turun itu mitos katanya. Nggak mungkin. Nah, kenapa pakai rasio? Tidak masuk akal, nggak mungkin lah. Nah, kalau bisa mungkin katanya itu, mereka bisa melewati pun itu ya paling-paling airnya hanya apa lautnya itu sedungkul bisa lewat gitu loh. Semata kaki lah maksudnya, semata kaki. Lah, tapi mereka lupa ya. Tentaranya Firaun itu tenggelam. Kalau semata kaki bisa tenggelam nggak? Nah, si Cloud hanya kalau mandi-mandi, kalau semata kaki nggak tenggelam, ya kan? Hanya ada air dikit gitulah, ya kan? Nah, mereka pun nggak percaya. Oke. Kemudian ceritanya Yunus ditelan ikan, itu dongeng katanya. Nah, ini orang Kristen banyak loh yang punya pemahaman rasionalisme. Ini luar biasa. Nah, kita orang-orang percaya, percaya apa nih tulis Alkitab itu benar gitu loh. Oke, benar. Nah, itu musuh kita harus kita lawan ya. Kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi musuh utama orang Kristen, orang gereja melawan pola pikir yang melawan kebenaran temannya. Nah, fokus pelayanan kita adalah untuk membawa orang tunduk kepada Kristus. Nah, ini nggak gampang. Tidak gampang. Ya, semua mereka harus tunduk kepada Kristus. Orang pinter, orang bijak, orang profesor, semua mereka harus ditundukkan kepada Kristus, harus bawa mereka kepada Kristus. Oke. Nah, kemudian yang kedua, otoritas rasuli ya adalah untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Nah, mereka banyak menuduh Paulus ya kan itu lawan-lawannya itu yang pelayanannya. Ada di Korintus mengatakan Paulus banyak hal yang jelek lah, yang negatif dan sebagainya. Oke? Tapi Paulus ingin menegaskan kembali bahwa Paulus adalah orang milik Kristus. Nah, kalau sudah baca di ayat 7, yang mengatakan, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin, yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus. Nah, mereka yang lain pikir, kami milik Kristus. Kami milik Kristus. Sama seperti dia, bahkan jika aku agak berlebih-lebih bermegah atas kuasa, nah, Paulus tuh punya kuasa yang Tuhan berikannya itu bisa melakukan mujizat. Nah, kan mujizat kan? Ya, tanda dia perkara rasul adalah melakukan mujizat. Paulus punya itu, tapi dia tidak pakai itu untuk mencari kekuasaan, ya, untuk menjatuhkan orang, tapi membangun jemaat. Ya, bukan meruntuhkan. Nah, maka di ayat yang kata ayat yang 8 Saudara akan lihat lagi ya mengatakan ya bahkan jika aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami, nah kepada kami dia nggak mau bilang pribadi kami, ya termasuk Titus, termasuk siapa? Timotius, termasuk Barnabas, termasuk banyak teman yang lain lagi, untuk membangun, nah katanya,
bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal ini aku tidak akan mendapat malu. Ya kan? Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah aku menakutkan kamu dengan surat-suratku. Nah, jadi banyak mereka yang, oh, kalau mau nulis surat itu mau mengancam kita dengan otoritas kerasulannya supaya kita takut. Ya, bukan Paulus begitu. Ya, Paulus ingin menjelaskan bahwa kerasulannya itu adalah kerasulan yang sejati. Dia diberikan kuasa untuk memberitakan Injil dan mengadakan kuasa mujizat di hadapan setiap orang. You know? Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi jabatan gereja itu adalah sebenarnya otoritas yang Tuhan berikan. Makanya di dalam gereja itu ada jabatan yang Tuhan karuniakan itu rasul, ya kan? Kemudian ada gembala, kemudian ada teacher guru, ya kan? Ada diaken, ya kan? Mereka itu jabatan dalam gereja. Tapi kalau dalam gereja itu saudara-saudara, ya tentu Tuhan yang menetapkan itu adalah seorang gembala. Kalau rasul sekarang kan sudah tidak ada lagi, ya kan? Tidak ada lagi ya. Nabi juga sudah tidak ada lagi setelah Alkitab telah komplit ditulis ya. Rasul sudah mati satu persatu. Tapi saudara jangan heran, ada gereja yang disebut gereja kerasulan. Jadi gembalanya disebut rasul A, B, C. Nah kan gitu mereka mau nunjukkan diri mereka itu adalah betul-betul gereja yang berasal dari rasul. Nah, ya, yang ada jabatan sekarang itu yang Tuhan masih karuniakan itu adalah gembala, guru bisa missionaries mereka, teacher, ya mereka diaken dalam gereja. Oke. Nah, jadi tidak boleh memakai jabatan dalam gereja itu untuk menekan jemaat. Ya, tidak boleh menakut-nakuti jemaat. Nah, ini sebenarnya firman Tuhan ini untuk saya, untuk hamba Tuhan sebenarnya ya. Justru kita harus membimbing jemaat kepada kebenaran supaya iman mereka bertumbuh, supaya mereka fokusnya kepada Kristus, ikut Tuhan, jangan ikut manusia. Kalau ikut manusia, you bisa kecewa. Tapi you ikut Tuhan, you aman. Maka Yohanes Pembaptis filosofinya sangat luar biasa. Dalam arti filosofi begini, Yesus harus bertambah-tambah, saya harus semakin berkurang. Nah, itu tuh Yohanes Pembaptis loh, hebat loh. Coba kalau Yohanes Pembaptis dia mau cari ketenaran, wih dia bisa ngomong aja. Aku utusan dari Tuhan dan semacam. Nah, orang tanya, kamu Kristus bukan? Bukan, aku bukan Kristus. Aku yang harus bertambah kecil, Yesus harus bertambah besar. Maka murid-muridnya ikut Yesus. Itu yang harus diingatkan oleh para hamba Tuhan ya. Bukan ikut hamba Tuhan supaya semua persembahan untuk hamba Tuhan, tidak. Ya perpuluhan untuk hamba Tuhan, bukan untuk mencari kekayaan, tidak demikian. Paulus tidak memakai haknya atau kekuasaannya demikian saudara-saudara. Oke. Nah, ini yang Paulus ingin jelaskan ya, bahwa ya, hamba Tuhan atau gembala pendeta harus menjadi seorang pelayan Tuhan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga di dalam pasal yang 10 ini, Paulus tidak membanggakan diri membangun pelayanan di atas pelayanan orang lain. Ini bagus nih. Jadi kita jangan bangga, "Wih, saya hebat, saya punya gereja besar." Tapi apa yang Anda punya itu dulu kan sudah dimulain orang lain gitu ya. Ya, saya masih ingat di sekolah saya di Singapura ya sudah rektor saya, prinsipal dan juga dia gembala gereja. Sudah hampir 50, masuk 60 tahun dia menggembalakan gereja itu. Ada dua asisten pastornya selalu melawan menentang dia. Wah, dia sangat kecewa dan sedih gitu ya. Dan juga ada masalah doktrinal yang berbeda khususnya mengenai bibliologi, mengenai doktrin Alkitab. Jadi dia bilang Alkitab King James adalah firman Tuhan, inerrancy invaluable. Wow, akhirnya
teman apa anak buahnya itu semua tuh muridnya sebenarnya, asisten pastornya. Nggak setuju sama dia. Nah, akhirnya dia kecewa dan dia mengundurkan diri jadi gembala itu. Dia kemudian buka gereja baru, ya gereja baru gitu. Kenapa? Karena dia mempertahankan iman yang dia yakini bahwa King James Version is the word of God, inerrancy infallible. Hebat. Saya salut sama saya punya ini uh, dosen saya, rektor dia ya di dalam gereja gitu ya. Oke. Nah, jadi dia dia punya asisten itu akhirnya ditentang oleh banyak jemaatnya. Kamu itu mengambil tempatnya gembala kami. Apa yang kamu mau banggakan? Katanya. Ya, jadi maksud saya begini, Paulus dia punya otoritas, dia bisa pergi kemana saja untuk memberitakan Injil. Tetapi dia tidak mau pergi ke tempat orang yang sudah mulai pelayanan, lalu dia bangun di tempat orang yang sudah mulai pelayanan. Dia nggak mau loh. Paulus pergi ke tempat yang lain dia. Dan juga dia tidak memperbanding-bandingkan pelayanan dia dengan orang lain. Tidak mau. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa menilai setiap orang pribadi. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat unggul? Oh, dia tidak mau diperbandingkan. Sebenarnya Paulus itu rasul yang hebat. Dia kalau mau bangga, dia bisa banggakan diri, tapi dia tidak mau. Dan tanya Paulus mengatakan bahwa aku mau membanggakan diri di dalam Tuhan. Dia bilang. Saudara lihat di nanti bisa lihat di 2 Korintus 10 ayat 17 tuh. Ya. Kalau ada orang yang mau bangga dirinya, punya pelayanan hebat, punya gereja besar sebagainya, you hendaklah bermegah di dalam Tuhan dan jangan kamu muji diri sendiri. Karena sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, jadi penilaian seseorang berhasil atau tidak dalam pelayanan Tuhan bukan manusia. Saya mendapatkan pelajaran indah dari sini. Saudara ya, bahwa pelayanan berhasil atau tidak bukan manusia yang menetapkannya, tapi Tuhan. Nah, begini. Missionaries Adoniram Judson itu dia kan tadinya gereja Protestan, Presbyterian. Dia ketemu misionaris Baptis, akhirnya dia jadi Baptis dan dia pergi ke Myanmar. Dalam biografinya, ceritanya itu, saudara, dia berpuluh tahun melayani di Myanmar dan belajar bahasanya. 10 tahun, hanya satu orang yang dibaptis oleh dia, dibaptis selang. Istrinya mati dan dia banyak rasa kecewa, putus asa. Ya, akhirnya dia masih kuat dan dia menerjemahkan King James Version ke dalam bahasa Myanmar. Nah, apa yang terjadi? Adoniram Judson, dia tidak membawa banyak orang, ratusan orang tidak. Tetapi dia telah menanam benih Injil di Myanmar. Nah, setelah dia mati, dia menulis satu kata yang bagus ya. Ya, pendahulu missionaries adalah mereka hanya menanam, menabur benih Injil Yesus Kristus. Dan orang yang kemudian datang adalah untuk menyiram dan menuainya. Nah, hasil pelayanannya kemudian, saudara, orang-orang Myanmar yang di sebelah utara, Kachin dan satu suku apa lagi ya, itu saya punya teman-teman itu dari Kachin. Itu adalah kebanyakannya gereja Baptis, sama dengan yang agak ke timur perbatasan dengan India itu namanya ada Nagaland. Itu hampir misioner, hampir pelayanannya gereja Baptis Church. Nah, jadi Adoniram Judson itu kalau kita nilai dari pandangan manusia, hanya 10 tahun hanya satu orang dibaptis, kan Anda bilang, wah dia gagal ya, no. Tuhan yang menilai.
Karena hasil pelayanan yang kemudian ya, beribu-ribu orang di Myanmar sebelah utara mengenal Yesus dan diselamatkan. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi di dalam pasal yang ke-10 ini, saudara-saudara, kita simpulkan saja ya, bahwa Paulus ingin supaya lokal church, gereja, kita harus terlibat dalam pelayanan. Jemaat harus mendukung, dan jemaat juga harus ikut andil dalam pelayanan kita. Walaupun kita ini kecil ya, kita kecil, kadang-kadang kita merasa, aduh kecil, aku nggak ada semangat. Enggak, kalau saudara dan saya, kalau kita menganggap diri kita orang percaya Tuhan, dan kita menganggap diri kita Bible believers, lalu kita kehilangan semangat kita, dan tidak seperti orang yang lain, bukan Bible believers, tapi mereka lebih semangat. Seharusnya kita lebih semangat dong. Gereja Baptis harus lebih semangat. Harus buat sesuatu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita kecil, nggak masalah. Tapi kalau kita berada dalam kebenaran firman Tuhan, oh kita bisa menyenangkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya pelajaran malam ini ya boleh mengingatkan kita kembali, supaya kita boleh menjadi pelayan Tuhan yang berada di dalam kebenaran Tuhan, memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Pokok-pokok doa kita